Hindari makan bawang sebelum ke masjid. Kisah ini terjadi pada saat Perang Khaybar. Perang Khaybar adalah perang antara kaum muslim dengan orang-orang Yahudi di Khaybar yang terjadi di penghujung bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Sebelum berperang, biasanya para sahabat senantiasa membawa bekal seadanya. Mereka siap berjihad dalam keadaan ringan ataupun berat. Namun sangat sering mereka berangkat dalam keadaan berat. Dalam kondisi perang Khaybar ini, jumlah kendaraan dan perbekalan sangat sedikit. Ketika kaum muslim pulang dari perang Khaybar, para sahabat merasa kelaparan. Pada saat itu mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Abu Sa'id Al-Khudri dan para sahabat lainnya berdiam di sebuah kebun sayur. Mereka melihat pohon yakni bawang putih, lalu mereka memakan bawang putih tersebut dengan puas. Mereka memakannya untuk mengganjal perut yang keroncongan. Kemudian para sahabat pergi ke masjid. Rasulullah mencium bau yang tidak sedap. Beliau lalu berkata, "Barang siapa yang makan sedikit dari pohon bau ini, maka janganlah ia mendekati masjid kami." Sekelompok orang yang mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi berkata, "Pohon ini telah diharamkan." Iya, pohon ini telah diharamkan. Orang-orang yang mendengar hal itu sempat gaduh. Sampailah hal tersebut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku tidak berhak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah untukku. Akan tetapi, ia adalah pohon yang aku benci." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akala min hadhil baqlati fala yaqrabanna masajidana hatta yadhhaba rihuha ya'ni suma." Artinya, barang siapa makan dari tanaman sayur ini, maka janganlah ia mendekati masjid kami hingga baunya hilang. Maksud dari tanaman sayur tersebut adalah bawang putih. Dari kisah tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain bahwa kita dilarang mendatangi masjid setelah makan bawang putih yang apabila setelah mengkonsumsinya menimbulkan aroma tidak sedap. Aroma bawang tersebut dapat mengganggu jamaah lainnya sehingga dapat berpengaruh pada kekhusyuan dalam beribadah. Kita dianjurkan agar menggunakan sebaik-baiknya wewangian dan aroma harum ketika akan mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat. Namun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkan umat muslim mengkonsumsi bawang. Yang menjadi pelarangan tentang memakan bawang ini karena adanya bau tidak sedap yang kadang muncul ketika mengkonsumsinya, sehingga dapat mengganggu kekhusyuan ibadah kepada Allah bagi jamaah lain. Maka dari itu, apabila kita selesai makan bawang atau makanan lain yang menimbulkan bau tidak sedap seperti jengkol, tembakau, dan lainnya, maka bersihkan mulut dan gigi sampai aroma tidak sedap tersebut hilang. Barulah kita pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya bawang yang menimbulkan bau tidak sedap adalah ketika mengkonsumsinya dalam keadaan mentah. Maka dari itu kita dapat meminimalisir bau tak sedap dari bawang putih dengan cara diolah atau dimasak. Demikian hadis yang melatar belakangi larangan memakan bawang putih sebelum pergi ke masjid. Hikmah yang bisa dipetik antara lain, pertama, hendaknya kita tidak mengkonsumsi bawang putih mentah sebelum berangkat ke masjid atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, apabila selesai makan bawang putih mentah atau makanan yang menimbulkan bau tidak sedap, hendaknya kita membersihkan diri sampai bau tersebut hilang. Barulah pergi ke masjid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, hendaknya kita mengenakan pakaian dan wewangian terbaik ketika akan beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Anjuran bersikap adil terhadap anak-anak.
Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir dari kalangan Ansor setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ayahnya bernama Bashir dan ibunya bernama Amrah binti Rawahah. Bashir radhiyallahu anhu juga merupakan sahabat Rasulullah dan termasuk pasukan Islam dalam perang Badar. Nu'man lahir pada bulan Jumadil Awal tahun kedua Hijriah, sekitar 14 bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Nu'man masih berusia sekitar 9 tahun. Meskipun Nu'man adalah kalangan anak-anak saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tapi ia mampu merekam dan menangkap apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwa riwayat hadis dari Nu'man adalah 114 hadis. Nah, episode kali ini mari kita simak salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir tentang perilaku adil terhadap anak. Pada waktu itu, ayah Nu'man bin Bashir hendak memberikan hadiah kepada Nu'man. Namun Amrah binti Rawahah mengajukan sebuah permintaan. "Wahai suamiku, sesungguhnya saya tidak rela sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi atas hadiah ini." Baiklah wahai istriku, saya akan menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ayah Nu'man mengajak Nu'man untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberitahukan pemberian tersebut. Sampailah Bashir dan Nu'man di kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengucap salam dan dipersilahkan masuk, Bashir menyampaikan maksud kedatangannya. Wahai Rasulullah, saya memberi sebuah hadiah untuk anakku ini. Namun Amrah binti Rawahah menyuruhku mempersaksikan kepadamu. Apakah engkau telah memberikan hal yang sama kepada anak-anakmu yang lain? Kemudian Bashir menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Kembalilah kamu, takutlah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Baiklah wahai Rasulullah. Lalu Bashir kemudian mengambil kembali pemberian yang hendak diberikan kepada Nu'man. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah bersabda, "Ittaqullaha wa'tilu fi aulatikum." Artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Hadis tadi menganjurkan bahwa hendaknya orang tua bersikap adil kepada anak-anaknya. Misalnya dalam pemberian hadiah. Bersikap adil dalam memberikan hadiah adalah jika salah satu diberi hadiah, maka anak-anak lain juga diberi hadiah. Selanjutnya, bersikap adil maksudnya adalah memberikan sesuatu yang sesuai porsinya atau adil, sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Misal, kebutuhan sang kakak berbeda dengan kebutuhan sang adik. Hal tersebut hendaknya juga perlu orang tua jelaskan kepada anak-anak, bahwa adil itu bukan berarti harus sama rata, melainkan sesuai porsinya. Perlakuan adil orang tua kepada anak-anaknya akan membuat setiap anak merasakan kasih sayang yang sama. Selain itu akan membuat anak-anak menjadi saling menghormati dan terhindar dari permusuhan atau kecemburuan. Anak akan memiliki karakter berjiwa besar karena penghormatan dan kasih sayang orang tua. Sehingga perkembangan pribadinya menjadi baik dan akan menjadi anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tua. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang perilaku adil terhadap anak. Hikmah yang bisa dipetik antara lain adalah: pertama, hendaknya orang tua bersikap adil terhadap anak-anaknya, yakni tidak pilih kasih. Kedua, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Melempar debu kepada orang yang suka memuji. Mikdad merupakan seorang budak milik Al-Aswad bin Abdu Yaghuz.
Pada masa jahiliyah, yakni sebelum masuk Islam, namanya adalah Miqdad bin al-Aswad karena diangkat sebagai anak oleh sang majikan. Nama belakang Miqdad lalu diganti menggunakan nama ayah kandungnya setelah ia masuk Islam, yakni setelah turun perintah Allah tentang larangan menggunakan nama belakang selain nama ayah kandung, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 5. Ayahnya bernama Amr bin Sa'ad, sehingga namanya menjadi Miqdad bin Amr. Miqdad bin Amr adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki kecerdasan luar biasa dan sosok yang setia kepada Rasulullah. Beliau merupakan salah satu orang yang pertama kali masuk Islam. Pada suatu hari, Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu berada dalam majelis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang memuji-muji Utsman. Laki-laki tersebut pun menghampiri Miqdad sambil membungkuk lalu berkata, Utsman adalah seseorang yang besar. Miqdad yang memiliki perawakan tinggi lalu berlutut lantas menaburkan debu di wajah laki-laki tersebut. Utsman yang melihat kejadian itu heran lalu bertanya, "Ada apa, wahai Miqdad? Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, jika engkau melihat para pemuji, taburkanlah tanah di wajah mereka." Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Miqdad bin al-Aswad. Iza ra'aitumul maddahina fahsu fi wujuhihimut turaba. Artinya, jika kalian melihat tukang sanjung, lemparkanlah tanah ke mukanya. Kata al-maddah dalam hadis tadi adalah orang yang kerjanya menyanjung atau suka memuji, menyanjung dirinya sendiri atau orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kata-katanya tidak selamanya benar, bahkan bisa menunjukkan kepalsuan dan ketakaburan. Sedangkan kalimat lemparkanlah tanah ke mukanya artinya adalah rendahkanlah ia, jangan dipuji atau dihormati. Sebagian ulama lainnya memaknakan bahwa pujian itu tidak diterima. Dari hadis tadi kita juga bisa memahami bahwa dilarang memuji secara berlebihan. Berlebihan dalam memuji orang dikhawatirkan akan menimbulkan sikap ujub atau membanggakan diri. Bila itu terjadi, dikhawatirkan amal dan kebaikannya menjadi sia-sia. Pujian yang terlarang antara lain adalah: pertama, pujian yang berlebihan atau memuji-muji agar balik dipuji atau agar hajatnya tercapai. Kedua, pujian yang mengandung sifat tidak ada pada diri orang yang dipuji. Ketiga, pujian yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, yakni timbul ujub atau menyombongkan diri pada orang yang dipuji. Memuji diperbolehkan, asal tidak berlebihan. Bahkan terdapat pujian yang dianjurkan jika pujian tersebut menimbulkan adanya maslahat. Misalnya mendorong semangat seseorang untuk berbuat kebaikan atau supaya orang lain meneladani orang yang dipuji tersebut. Contohnya pujian yang ditunjukkan untuk anak-anak untuk membangkitkan motivasi mereka dalam belajar dan berbuat baik. Nah, ketika kita dipuji, sebaiknya tetap mawas diri agar tidak terlena oleh pujian tersebut, melainkan mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang tukang sanjung atau memuji. Hikmah yang bisa dipetik antara lain: pertama, kita dilarang memuji secara berlebihan. Kedua, hendaknya kita senantiasa berzikir memuji Allah dan meminta perlindungan Allah dari sifat yang sia-sia. Wallahu a'lam bishawab.